Secara nominal perusahaan ini mungkin tidaklah begitu besar, yaitu hanya sekitar 800-an miliar mereka akan bagikan dividen interim. Tetapi kalau kita lihat secara yield, nah ini termasuk besar di atas rata-rata perusahaan sering bagi dividen. Jadi kita ulas tentang MCOL atau prima andalan mandiri yang akan bagi dividen interim senilai 250 per lembar. Apakah menarik dan apakah perkembangannya setelah mereka bagi dividen ini secara harga akan mempengaruhi sangat signifikan? Kita ulas di video kali ini. Jadi check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Prima andalan mandiri atau MCOL bagi dividen interim 889,89 miliar. Cek jadwalnya. Nah ini secara mengatakan Dewan Komisaris telah menyetujui keputusan MCOL tanggal 9 atau hari Kamis ya. Hari Kamis membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar 888,89 miliar atau 250 per lembar. Sedangkan harga sekarang itu di 5.625. Jadi 250 dibagi 5625. Dividen yieldnya 4,4. Ini termasuk besar karena rata-rata dividen yield di perusahaan Indonesia itu 3 sampai 4. Ini dia tipis lah di atasnya. Kalau kita lihat harganya MCOL sendiri itu kondisinya saat ini lagi kondisi konsolidasi dan diakumulasi. Ya, ini terlihat ya dia sideways dan volumenya diikuti dengan volume yang imut-imut. Jadi ini potensinya sangatlah bagus untuk dia breakout. Jadi saya melihat ini dengan adanya dividen menjadi stimulus dan ini hal yang bagus untuk MCOL sendiri gitu. Nah, secara laba aslinya perusahaan ini mengalami penurunan kalau dibandingkan tahun lalu gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021, nah kita hitung dulu ya. Laba sekarang itu di 75 tambah 684 itu di 2,7 triliun ya. 2.750 miliar. Kalau laba tahun 2021 itu di 3,8 triliun. Jadi masih perlu 1,1 lah ya. 1,1 triliun untuk kuartal keempat untuk menyamai lah minimal di 2021. Jadi ini potensinya masih agak berat sih kalau saya melihat ya untuk melampaui ya. Itu sih. Karena harga batu baranya juga sudah mulai turun dan juga kalau kita cuman sisi positifnya ya kalau saya melihat ya perusahaan ini kalau kita cek di corporate action ini profile dulu. Profile ini perusahaan yang baru IPO 2021 ini 2023 jadi baru 2 tahun listing. Oke. Baru 2 tahun listing dan kita cek secara corporate action pun mereka sering bagi dividen interim. Meskipun dia turun labanya tahun lalu mereka bagi dividen interim 350 per lembar, sekarang mereka bagi dividen 250 per lembar. Tapi sebagai catatan 250 ini kalau kita bandingkan ke 2021 ini sudah melampaui. 2021 itu mereka bagi dividen 211. Ya, mereka bagi dividen 211 ini sudah melampaui loh. Pada laba 2021 kita lihat sendiri ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kalau kita cek perusahaan seringnya itu bagi dividen berapa sih? Jadi nanti kita total ya kan kita asumsikan labanya di 2023 tuh kemungkinan di berapa sih? Kalau saya lihat laba di 2023 ini kan sudah di 684 ditambah 3975 ditambah 1091. Ini di 1091 ditambah 975 ditambah 684. Nah, labanya ini kan di 2,7 triliun ya. Labanya di 2,7. 2,7 kalau kita asumsikan ya labanya ya di angka 3,5 triliun aja. Oke, 3,5
Jadi kan mereka masih perlu capai 750 M di kuartal keempat. Harusnya ini bisa sih, karena kuartal keempat ini kan winter juga ya. Jadi potensinya besar untuk capai laba minimal 3,5 triliun lah. Kalau hal itu terjadi 3,5 triliun, kita bagikan dengan jumlah lembarnya 3,56 triliun, EPS-nya akan di 983. 983 secara historical payout ratio mereka tuh gede, 96%. Let's say kita hitung 80 aja deh. Kita kali 0,8. Nah, mereka akan bagi dividen 786,5. Nah, sekarang udah bagi dividen 250. 786,5 kurangi 250. Nah, mereka kemungkinan akan bagi dividen di 500-an. 536. Sisanya ya. Sisanya apakah ini possible? Kalau saya melihat ya, laba 2021 aja labanya seperti ini. Mereka bagi dividen totalnya itu di angka 670-an ya, 670, sedangkan ini 708. Ya, ini agak berat sih untuk capai ini sih. Tapi kalau saya melihat kemungkinan besar range dividen tunainya nanti di angka 400 lah ya mungkin. Kalau hal itu terjadi, 400 ditambah 250, total dividen finalnya kemungkinan di 650. 650 kita bagi dengan harga sekarang 5625, ini 11%. Kalau hal itu terjadi besar banget sih. Jadi potensinya mereka akan bagi dividen tunai nantinya itu di 400. Jadi kalau di total 650 secara final, secara total interim dan itu sangatlah besar. Kalau di total hal itu terjadi ya, 400 ditambah 250 itu kan 650 ya. 650 itu kita kali dengan jumlah lembarnya, terus nilai 356, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di angka miliar 2,3 triliun mereka akan bagi dividen. Dan labanya mungkin di angka ya 2 lebih sih, karena sekarang udah 2 triliun, 6. Jadi potensinya besar sih. Jadi secara total saya melihat MCOL ini akan bagi dividen secara total di 650, sangatlah besar sih. Oke, jadi sekarang bagi dividen interim 250 make sense, terus nanti 400 selanjutnya possible banget hal itu terjadi. Dan kalau hal itu terjadi 11% potensi, kalau saya lihat harganya dia naik ini besar sih, at least minimal nutup gap di sini sih 6.300. Oke, mungkin itu yang bisa saya share ya tentang MCOL yang akan bagi dividen, dan saya melihat potensinya mereka akan bagi dividen total itu 650. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharekan, dan jika ada view yang berbeda tentang dividen MCOL atau yang lainnya boleh tulis di kolom komentar, request juga boleh di kolom komentar. Oke, mungkin itu, see you on the next video, bye bye.